ada anak yang sudah lewat balapan sama bapaknya. Sana bolak-balik. Atau sekali lagi sunnah itu masya Allah renang Bu. Untuk anak-anak yang nggak pakai proses melangkah, renang. Karena renang dalam gravitasi di bawah air itu kan berat, maka semua otot itu terpacu gitu. Dan itu salah satu yang untuk membuat matang tulang belakang, matang tulang ekor sampai ke sini. Tapi renangnya harus pakai guru, bukan kayak batu. Ayo renang, ayo, cemplung. Namanya kungkum. Tapi kalau pakai guru, bakal diajarin gaya yang benar. Ketika gayanya benar, maka semua tubuh jadi optimal. Ya. Jadi jangan pukul terus suruh bayar guru renang, karena banyak fungsinya. Sampai sini baru 0 sampai 2 tahun loh. Ini bisa sehari semalam ngomongin piramida ini dong. Sama Cat, usia 2 sampai 3 tahun kita bicara tentang body schema, kita bicara tentang refleks, kita bicara tentang ini kalau awareness to side body, bicara tentang kanan kiri, tahu badan sebelah kanan, tahu badan sebelah kiri. Untuk apa coba? Supaya nanti pada saat belajar nulis huruf B sama huruf D-nya nggak kebalik. Huruf B itu perutnya di depan, huruf D perutnya yang di belakang gitu kan. Kalau nanti coba para ustadz saja, kalau ada anak sampai usia kelas 5 SD masih ada yang kebalik-balik, panggil anaknya, cek. Ada yang mau jadi korban objek percobaan? Maaf ya Ustaz, saya kasih instruksi, nanti ikutin ya. Terus saya tunjuk arah atas, kiri, tunjuk kiri, kanan, depan, belakang. Oke, aman, lurus. Belum selesai. Ya. Jadi ngeceknya begitu. Tapi ini yang paling mudah. Yang sulit adalah ini khusus buat anak yang kalau ada huruf yang masih kebalik-balik. Oke. Karena pada saat usia 2-3 tahun nyata dia belum dikasih. Itu salah satu penyebabnya apa? Ya tadi nggak boleh banyak apa-apain. Konpanekan rauli, kondolan nang sawah, rauli mau betuli singkong. Padahal Pak, sawah itu paling enak loh, paling bagus untuk perkembangan. Coba zaman dulu kita yang laki-laki ya, main sawah layangan. Orang dalam-dalamnya 3 orang. Itu sedang bicara simbang lambung melayu. Jatuh nggak? Ada yang jatuh, ada yang enggak kan? Tapi yang orang yang sangat kaku pasti jatuh. Orang yang kaku biasanya motoriknya jelek. Oke. Kasihan nih, Mas, ikutin saya dulu. Kalau misalnya cek tadi dengan tanya berhasil, maka sekarang dengan gerakan. Ikutin saya tapi nggak mirroring ya. Ikutin gerakan saya tapi nggak mirroring. Mirroring itu nggak satu. Kalau saya gini gimana? Tarik, itu nggak mirroring ya. Satu. Satu jangan banyak-banyak lah, buka ton pakai salah. Setelah berhasil satu tangan, sekarang 2 tangan. Satu aja susah bagi gue. Sebenarnya saya minta maaf dulu ya, bocor banyak. Temennya tulisannya bermasalah nggak? Tulisannya bagus nggak? Bagus tapi bermasalah.
Ya apa, B sama D-nya kebaca apa enggak? Kalau rapi berarti cuma masalah nervous. Atau memang sengaja jadikan contoh gitu. Paling bagus ya, nervous berarti. Parameternya adalah nggak pakai mikir ya Bu. Jadi otomatis kalau saya begini langsung. Dan itu harus selesai di TK. Ada yang guru TK nggak? Stimulasinya itu untuk memahami two side of body itu harus di usia 2-3 tahun. Setelah 2 tangan ditambah 1 yaitu kaki. Two side of body itu dipakai untuk anak-anak yang supaya tidak bermasalah. Di sini ada postural security, keamanan postur, kembali untuk duduk tenang. Dipakainya adalah caranya gini. Saya langsung karena waktunya juga terbatas. Intinya begini. Kalau 0-2 tahun tadi adalah tugas yang harus kita lakukan anak udah tahun adalah asik dengan di timang, kemudian jangan lewatin merangkak. Kalau tadi nggak merangkak, maka berenang. Kalau tadi yang kadung nggak ditimang apa? Caranya, lus Bu. Dipeluk, dilus. Untuk anak laki-laki, jangan salah. Stimulasi peluk dan lusnya ada khusus untuk laki-laki, ada perempuan. Jangan salah. Kalau perempuan, maka punggung tangan sama pundak. Makanya kalau ibu lagi ngelayak, otomatis kan nggak tahu ilmunya kan, pasti ini kan. Nah ini perempuan. Laki-laki ini sama ini, jangan di tangan, nanti dia jadi jangan di tangan. Kalau tangan perempuan. Kalau misalnya ada anak yang ngamuk segala macam, kalau anak ABK ngamuk dan takutnya dia ternyata akan melakukan sesuatu, bekap dari belakang. Hati-hati sama dagu kita. Kalau dia gini, kita kena dagu KO. Bekap dari belakang sampai tenaganya habis. Begitu tenaganya habis, kalau dia perempuan, lus. Kalau dia laki-laki, lus. Lama-lama kayak kucing dipegang sini, nyaman banget sama kita. Itu kita bicara tentang afeksi. Kita bicara tentang regulasi emosi. Pertanyaan saya sekarang adalah, kapan terakhir para ibu nyebrang jalan digandeng bapaknya? Kapan bapak gandeng istrinya nyebrang jalan? Kemarin? Sering nggak? Karena itu sedang bapak dan ibu sedang saling mencurahkan afek. Kan boleh ya, kan udah halal ya? Boleh kan? Halal, nggak masalah. Pergi kereta, parkir mobilnya di seberang, nyebrang kan? Gandeng, jangan malu-malu. Kalau saya sama istri saya begini langsung, supaya istri saya gitu caranya. Itu kode namanya. Lagi kepingin gandeng, nggak apa-apa. Untuk yang sudah nikah, yang belum, mas, yang belum, jangan. Tadi saya baru ngaku kalau belum dia, mas saya berikan yang belum jangan. Ya. Karena afek, rasa sayang buat pasangan yang halal harus diungkapkan dengan sentuhan. Aku sayang kamu, pakainya bunga. Rasa bunganya layu. Bunga bang beda lagi. Aku sayang kamu, kasih coklat. Selesai coklatnya masuk perut, selesai sudah. Tapi kalau sering kita sentuh, itu sedang ngecas afek. Oke. Nah, usia 2-6 tahun Bapak dan Ibu, itu tugasnya anak itu apa sih? Usia 2-6 tahun, tugasnya itu satu, bergerak. Jangan mager. Dolan, main di luar sana, bal-balan, pipitan, penektan, layangan, gobak sodor, jodosan, semua yang sekarang nggak pernah terjadi dilakukan di usia 2-6 tahun. Dulu waktu saya kecil, masih dekat orang tua saya, kalau saya mau main sama sebelah rumah, di Rinjani itu tanahnya luas-luas. Ya, ini kan SD-nya di Rinjani kan? Jadi saya bisa kasih gambaran. Tanahnya luas-luas Bu. Jadi kalau teman tetangga saya mau main, itu tugas pertamanya dia adalah nyaponi karangannya orang tuanya dulu.
nyapu. Apalagi kalau di rumah itu ada pohon nangka, tahu kan? Daunnya nangka kan kecil-kecil ya. Sapu udah sampai pinggir anak wah balik mani. Kapan mainnya kan? Tapi itu dia sedang bergerak semua. Kalau mau mandi, kalau kita nggak nimba dulu atau mau sumpun dragon, kita nggak mandi kan? Itu adalah hal yang sesuai dengan teori ini. Wis bu, nggak usah pakai sanya sekarang dari sumber mandi. Ya, gitu apa ya? Cocok nggak pak? Nimba mandi sih, kan nimba lo. Ketika pada saat kita nimba, apa yang terjadi? Otot lengan kita kuat sehingga kita bisa nulis lama. Kenapa kita melayangan? Otot tangan ini motorik kasar ini. Kalau pegang pulpen motorik usia 2 sampai 6. Nah, setelah itu paling ujung yang warna biru itu academic learning. Di bawahnya ada 2 kotak. Namanya deriving activity sama behavior. Deriving activity adalah adanya keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Punya keteraturan apa enggak? Ini yang harus diajarkan baik di rumah maupun di sekolah. Keteraturan anak itu dimulai dari mana, Bu? Pak? Dari rumah. Dimulai dari kegiatan apa? Bangun tidur. Oke. Kalau buat saya bukan bangun tidur. Tidur malamnya. Saya mau tanya, bangunnya sama-sama subuh jam 4. Yang satu tidurnya jam 8 malam, yang satu tidurnya jam 10. Beda nggak? Apa bedanya? Lama yang mana? Seger yang mana bangunnya? Moodnya bagus yang mana? Bakal drama yang mana? Jam 10 drama. Bangun jam 4 karena belum saatnya, belum dapat jatah pasnya, dia masih susah dibangunin. Pagi-pagi dia sudah terjadilah banyak sekali drama. Tapi yang tidur jam 8 karena sudah cukup waktunya dibangunin azan subuh, enak aja. Maka sangat penting keteraturan. Jadi anak itu harus punya jam tidur yang tetap. Baik kalau mau diajarkan untuk tahajud, berarti kan bangunnya jam 3 kan? Ya sudah, kalau habis isya, nggak ada kegiatan, ya tidur. Semakin dia punya kegiatan, semakin dia tahu aturan, maka pada dasarnya dia bisa regulasi emosi, Pak. Dimulai dari tidur malamnya. Habis itu bangun, tidur. Habis bangun tidur ngapain? Mandi. Coba perhatikan mandinya anak. Mandinya anak kira-kira berapa menit? Mandi dari kebiuran pertama sampai selesai kira-kira berapa menit? Lama? Harusnya berapa menit, Bu? Udah bener-bener mandi tok, ya mandi tok, nggak pakai lain-lain berapa menit? Mandi bebek 3 menit. Apalagi mandi cuma 2. Tapi rata-rata anak itu mandi, kalau mandi sendiri sekitar 8 menitan lah. Tapi ternyata kita membiarkan anak terus dolanan banyu, kecipak-kecipuk dolanan banyu. Harusnya 8 menit sudah selesai, ternyata selesainya sampai 15 menit, sampai 20 menit. Itu kita lagi ngajarin apa nih? Coba, yuk pakai logika. Ketika 8 menit sudah selesai, terus kita biarkan dia sampai 15 menit, 20 menit ada di kamar. Dan itu dilakukan mandi paling kan sehari 2 kali. Sehari 2 kali, seminggu 14 kali, sebulan kalikan aja 260 kali, setahun berarti 700 kali kita biarkan dia, tadi udah selesai, jadi lama. Kita lagi ngajarin apa? Kalau bisa lebih lama, ngapain cepat? Bermain dengan waktu. Bermain-main waktu, sehingga pada saat orang tuanya ayo cepet hemat, ayo cepet worship, hemat, karena anaknya nggak biasa set.
Akhirnya orang tuanya apa? Akhirnya orang tuanya kepancing marah lagi, konflik lagi. Yang terjadi adalah kita abai, anak itu pada saya 8 menit sekarang udah selesai. Ya sudah, keluarkan. Kita abai di situ. Mau lagi terus tempenya belum matang. Oh sudah, pada misal tempenya rampung dari kon itu. Nyata habis goreng tempe sih ikan asin. Si pete urung, si nyambel urung. Ya rampung. Gitu ya. Setelah itu habis mandi apa? Perhatikan makannya. Sama. Makan, anak yang sudah bisa makan sendiri biasanya mulai usia 3-4 tahun TK lah, TK kecil udah bisa makan sendiri kan. Mungkin makannya diambilin dulu sama kita, tapi sudah bisa makan sendiri. Berapa lama dia makan tanpa kegiatan yang lain? Sama sekitar 10 menitan. Tapi ketika dia makan sambil scroll handphone, ketika dia makan sambil lihat Upin Ipin, satu seri nggak hilang, nggak selesai, bisa sejam itu makan. Prinsipnya jadinya apa? Kalau bisa lama apa? Cepet. Jadi anak-anak yang lambat, lelet, itu kadang-kadang ya karena kita juga. Akhirnya kita yang kepancing emosi kan? Iya yang sudah. Jadi tolong perhatikan mandi sama makannya anak ya Bu, Pak. Berlebihan banget. Karena makan dan mandi itu paling nggak sehari 2 kali, makan paling nggak 3 kali kan sehari. Kalikan setahun berapa kali dia mengulur-ulur waktu. Masuklah dalam benak. Dalam ilmu perilaku, ketika sebuah perilaku berturut-turut dilakukan selama 20 hari, maka bisa terbentuk perilaku baru. Menjadi kebiasaan. Betul. Contoh, buat ibu dan bapak, buat kita yang jarang tahajud, bulan puasa, awal puasa pasang alarm 3:30, kita kebangun karena alarm. Minggu ketiga kita bangun nungguin alarm. Bener nggak? Jadi mau alarm ya, belum muni ya. Begitu alarm yang muni, cepat nembe mari dapur. Kenapa? Karena sudah 20 hari kita sudah terbentuk kebiasaan bangun di jam tersebut. Tanggal 1 Syawal masih kita kebangun, tapi tanggal 5 Syawal terus hilang. Karena udah nggak berturut-turut lagi. Itu perilaku namanya. Jadi ketika seorang anak mandi dan makannya dilama-lamakan dan lebih dari 20 hari, terbentuklah kebiasaan baru. Hati-hati dengan perilaku. Yang terjadi bapaknya uring-uring dan ibunya uring-uring, lelet ini segala macam. Padahal kita yang abai dalam mengatur kebiasaan harian itu. Dari dirinya TV ini. Dan ketika kebiasaan hariannya nggak bagus, akademik learningnya bermasalah. Jadi kejadian di kelas itu juga ada andil kebiasaan di rumah selain tadi nggak pakai merangkak, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Kalau itu kan lebih kepada konstitusi tubuh, nggak bisa duduk tenang, nggak bisa segala macam. Jadi daripada kita nungguin konflik, kita manajemenin dulu. Sampai sini bisa ngikutin ya. Terus sekolah, nah begitu jam sekolah ya sekarang kalau sekolah sudah teratur dong. Jam sekolah kan jam 7, istirahat jam berapa? Setengah